Muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian kita pada subuh kali ini. Bahwasanya kalau dalam pembagian kajian agama Islam, ulama kita itu sebenarnya membagi tentang adanya inti pokok ajaran agama yang masuk dalam syariat. Kemudian ada cabang perintah agama yang kemudian masuk dalam Al-Qur'an atau yang dikenal dengan tradisi. Jadi agama yang tidak bisa dirubah itu adalah yang masuk dalam inti pokok ajaran. Seperti pakaian. Pakaian itu inti pokok ajarannya ada dua. Yang pertama adalah menutup aurat, yang kedua adalah hiasan. Makanya pakaian fungsinya itu. Jadi menutup aurat, yang kedua hiasan. Jadi itu yang Islami. Jadi kalau kita pakai kaidahnya bahwa pakaian yang Islami itu dua. Yang pertama adalah pakaian yang syaratnya itu menutup aurat. Kemudian yang kedua adalah hiasan. Modelnya itu tidak diatur. Yang tidak boleh adalah menyerupai agama di luar Islam. Makanya ada yang pakai batik, ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai jas, ada yang pakai kimono, ada yang pakai baju-baju lain. Yang penting menutup aurat dan itu hiasan, maka itu sudah Islam. Jadi jangan dikatakan ini pakaian sunnah, ini bukan sunnah. Oh, itu jadi masalah. Ini kan yang banyak sekarang muncul. Pakaian sunnah dianggap bahwa pakaian yang jubah itu, kemudian pakai jubah kayak pakaian orang Arab itu dianggap bahwa itu adalah pakaian sunnah. Jadi inti pokok ajaran pakaian adalah menutup aurat. Kalau kita di Indonesia, baju resmi Indonesia itu kan baju batik, itu baju resmi. Karena memang yang Indonesia punya ini adalah batik. Kalau baju koko itu bukan, itu dari Cina. Jadi sebenarnya bapak ini pakai baju Cina. Iya. Koko itu kan bahasa Cina. Koko itu kakak laki-laki. Itu kalau koko mengatakan, makanya baju koko itu bajunya kakak laki-laki. Makanya kalau kita lihat film-film Cina itu, dia pakai baju koko itu ketika di Shaolin itu kan pakai baju koko itu. Sebenarnya itu dari Cina, makanya Islam kan juga dimasukkan dari Cina. Itu Laksamana Cengkok. Termasuk makanya di Indonesia ini banyak masjid Cengkok. Itulah salah satu panglima pasukan yang orang Muslim. Itu tidak bisa dipungkiri. Pakaian ini banyak. Kemudian ada yang dibawa oleh saudagar Arab dari Arab, kemudian pakai jubah. Kan gitu. Jadi tidak usah dipermasalahkan pakaian bahwa ini yang sunnah tidak sunnah. Iya. Kemudian pakaian itu ya kuncinya itu tadi dua itu. Ketika keluar dari itu yang tidak Islam. Jadi jangan katakan pakai Islam itu nanti pakai jubah. Jubah itu Pak sebenarnya juga harus kita pahami. Di beberapa negara itu ada tradisinya. Itu bisa dikenali. Ketika dia bagian dalamnya itu baju merah, kemudian dibalut dengan jubah hitam, kemudian lihat imamanya. Kalau dia pakai songkok hitam, merah lesnya di pinggir, kemudian lihat balutannya di depan. Kalau itu berputar sampai 5 kali, kemudian di belakangnya itu cuma satu turun, berarti itu penghafal Al-Quran sekaligus penghafal hadis. Untuk mengenali. Nah, kalau dia 2 turun, berarti itu bukan guru, bukan mursyid, itu masih belajar. Dan itu bagian putih di atasnya.
Makanya kalau orang di Iran itu tidak ada yang berani lewat yang pakai baju hitam, jubah hitam itu lapisan merah di dalam, tidak ada yang berani lewat di depannya itu. Karena itu ahli hadis dan ahli Quran. Itu ulama betul itu. Kita di Indonesia Pak mau diputar bagaimanapun tidak masalah. Sampai-sampai yang tidak pernah belajar hadis putar-putar. Makanya saya pernah di kampus itu di UIN Alauddin Makassar. Itu ada orang Arab ketemu dengan jamaah tabligh yang ada di masjid kampus itu. Dia lihat, dia pakai imamah itu, kemudian dia satu turun, kemudian itu 7 kali sampai naik. Langsung orang Arab ini langsung cium tangannya bolak-balik. Itu bingung juga dia dicium. Dia bilang, ini kenapa orang Arab ini? Dia nanti Pak Rektor itu kasih tahu, bilang di sini itu tidak ada turunnya itu. Dia sampai jengkel itu, dia bilang ini juga di Indonesia kan. Iya kan, jadi memang jadi tidak sembarang ya. Tapi itu di beberapa negara itu pakai simbol. Jadi mereka itu kalau jalan di situ dia bisa tahu bahwa di sini kita bisa bertanya hadis. Di sini kita bisa bertanya tentang Quran karena ini ahlinya. Nah, kalau kita di sini tidak, semua ahli. Ya, itu jadi masalah. Makanya kayaknya seperti itu dan itu kan tradisi. Ya, sama sebenarnya kita di Indonesia ada juga ya. Ada di Indonesia itu ada beberapa. Itu ketika ada beberapa tanda itu kayak ulama-ulama kita. Sama dengan profesor yang kemudian punya toga ketika wisuda itu bisa ditahu bahwa ini yang profesor, ini yang guru masuk guru besar, ini tidak masuk guru besar. Itu bisa ditahu. Orang-orang Islam di luar itu begitu. Cuma karena pakaian ini semua masuk ke Indonesia, Pak. Diambil semua. Pakaiannya orang India diambil, pakaiannya orang Cina diambil juga, pakaiannya orang Arab diambil, campur lagi Indonesia. Makanya Indonesia ini luar biasa, bisa mengumpulkan semua. Ya. Jadi, tapi ini perlu kita tahu bahwa nanti ketika kita tidak paham kaidah-kaidah agama itu bisa fatal. Nah, istilahnya kita sembrono ketika mengatakan ini yang Islami yang tidak Islami. Sekarang kan muncul itu sampai ada beker sunnah, ada keluh futsal sunnah, ini jadi masalah semua. Pengajian sunnah. Nah masalahnya kalau disebut sunnah, yang lainnya dianggap tidak sunnah. Wah itu jadi masalah. Nah ini banyak hal, ya banyak. Jadi di kadang kajian ulama kita di Indonesia ini tidak melepas tradisi, masih ada. Jadi sebenarnya yang dilakukan itu adalah islamisasi adat. Jadi bukan menghilangkan adat, tapi islamisasi adat. Makanya kayak acara macera itu diganti dengan istilah syukuran. Itu tidak dihilangkan. Ya hanya bertentangan dengan agama dicabut. Makanya Indonesia ini biar sebenarnya Pak, kita ulama kita dulu itu sudah meletakkan. Sampai sering saya dulu ceramahkan itu bahwa sampai kuenya orang Bugis itu, rumahnya orang Bugis itu sebenarnya sudah berbentuk istilahnya begini, nama-namanya itu sudah Islam. Cuma dia tidak sebut nama sunnah. Ya, jadi kayak kita kalau di sini bilang barongko kan, yang sering dipakai buka puasa itu barongko kan, itu sebenarnya dari kata barokah. Cuma kita bilang barongko, sebenarnya itu barokah. Kalau suwallah itu sebenarnya dari kata solawat. Ada juga kan katiri mandi itu, katiri salah. Ini adalah katiri salah. Al-katiri sholah. Iya. Sebenarnya itu sudah sama dengan rumah. Kenapa rumah itu anak tangganya tidak ada yang genap? Itu dikasih ganjil. Iya. Itu semua karena ganjil itu kan memang sebenarnya disukai oleh Allah. Makanya biar ukuran-ukuran masjid sebenarnya. Coba kalau bikin masjid jangan kasih genap. Bikin rumah jangan kasih genap ukurannya. Jangan kayak ukurannya 10 kali 10, jangan. Ambil 11 kali 9. Begitu, 7 kali 9. Jangan kasih genap. Kenapa? Ukuran kalau ulama kita mengatakan di ulama hikmah ya, mengatakan kalau ada masjid ukurannya genap, ya panitianya itu mudah bertengkar. Tidak mau akur. Sama dengan rumah yang ukurannya genap itu, orang yang di dalamnya itu tidak, susah tenang itu. Sering cekcok itu. Saya cari-cari dagingnya di mana dagingnya ini.
Ternyata hadis yang dipakai itu sederhana, bahwa Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Tidak mungkin sesuatu yang disukai oleh Allah, orang di dalamnya itu akan merasa tidak tenang. Makanya gitu, itu aja ukurannya. Makanya kalau bikin rumah kasih ganjil, jangan kasih genap, supaya tidak terlalu berdekat di dalam. Gitu-gitu. Ya, makanya anak tangga itu dikasih ganjil. Tidak ada jumlah anak tangga itu yang genap. Kalau bukan 11, 13. Nah gitu. Bahkan kayu yang dibawa itu, istilahnya betul apa yang dibawa ketaban itu juga tidak genap, itu dikasih ganjil juga. Bahkan di sudutnya itu yang di atas atap itu 3 kan, Islam, iman, dan ihsan. Makanya rumah itu dibentuk, makanya kenapa 55, rumah 55 itu disebut 55, karena itu kan 5 waktu sholat. Jadi itu dia menerjemahkan agama dalam bentuk benda. Nah, itu dilakukan. Sama dengan pembelajaran dulu, orang tua kan begini, ini yang perlu saya luruskan. Orang tua dulu itu kan tidak sekolah. Jadi mereka itu tidak sekolah, tapi bukan bodoh, cuma dia tidak sekolah, tapi ilmunya itu tinggi. Cuma sekarang orang sekolah, ya, tapi susah memahami. Jadi ulama kita dulu itu istilahnya, kalau kita bahasa Bugis, madodo sikolana tapi matandre pahana. Orang sekarang matandre sikolana tapi madodo pahana. Ya itu kan. Jadi sekolahnya tinggi tapi pemahamannya rendah. Orang tua kita dulu itu sekolahnya rendah, bahkan tidak sekolah, tapi pemahamannya tinggi dan akidahnya kuat. Makanya hampir semua pembelajaran itu dalam agama itu sebenarnya dibuatkan istilahnya tapaul. Tapaul itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia, bahasa Bugisnya sendongan. Misalkan biasa kita dengarkan sendongan kan? Ya, sendongan itu sebenarnya kalau bahasa Arab tapaul. Itu ada hadisnya. Aisyah mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tapaul." Rasulullah itu sangat senang bertapaul. Dan saya buka beberapa hadis, memang Nabi itu bertapaul. Yang pertama, kita ini Pak punya kucing, kita tidak kasih nama. Nabi itu kasih nama kucingnya. Untanya Nabi juga dikasih nama. Pedangnya Nabi itu dikasih nama. Kita pisau di rumah tidak ada namanya. Sulfikar itu kan nama pedang. Makanya kalau ada orang di sini namanya Sulfikar pedang itu Pak, bukan orang. Tidak ada ya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya nama-nama ini menjadi doa. Makanya Nabi itu pedangnya Sayyidina Ali kasih nama pedangnya itu ada semua. Unta dikasih nama. Kenapa dikasih nama begitu? Itu karena semua makhluk itu berzikir kepada Allah. Pedang itu kan juga makhluk yang berzikir. Dan itu seakan-akan semua hidup. Dan memang. Jadi itu kuncinya. Jadi Nabi itu bertapaul. Cuma memang ada wasiatnya. Siapa namanya? Aisyah itu mengatakan hati-hati dengan tapaul. Karena kadang orang lari ke kemusyrikan. Oh, itu kalau tidak bagus akidah, patah juga itu. Tapaul itu kan berharap doa pada sesuatu. Oh, itu kalau salah paham sedikit bisa jadi musyrik. Kan gitu. Makanya kenapa di orang tua dulu itu pakai simbol. Sama dengan di kalau acara maulid, biasanya bawa apa orang kalau maulid? Telur, kemudian batang pisang kan. Kalau di sini masih ada ya. Masih ada batang pisang itu kalau maulid ya. Itu kan banyak orang tidak tahu. Hanya bawa saja batang pisang. Kenapa batang pisang dibawa? Kenapa bukan ranting kayu? Kan lebih enak kalau ranting kayu. Karena memang batang pisang itu simbol bahwa yang bisa menjelaskan Islam sempurna untuk sifat keislaman itu cuma di batang pisang. Kan gitu. Coba lihat pisang. Pisang itu kalau dikupas kulitnya, semakin dikupas kan semakin bersih. Sebenarnya itu pesan. Ucapan hatimu itu mestinya sama. Jangan lain di dalam, lain di luar. Yang gitu. Pisang itu kalau belum pernah berbuah kemudian kita bakar, pasti dia akan selalu naik daunnya. Tapi kalau sudah berbuah tidak mau. Artinya apa? Pisang itu tidak mau mati kalau tidak berbuah.
Itu pesan untuk kita. Jangan kau tinggalkan dunia kecuali kau punya wakaf, amal jariah. Kan begitu. Kemudian pisang itu kalau berbuah apanya udah kelihatan? Buahnya atau jantungnya? Jantungnya. Itu pesan bahwa setiap apa yang kamu lakukan awali dari keikhlasan, dari kalbu. Dan itu pesan agama. Itu aja dipakai. Jadi ulama dulu itu menjelaskan agama semudah itu. Dia bilang, kalau mau jadi orang Islam lihat pisang. Begitu. Itu pisang kalau berbuah kelihatan jantungnya. Kalau kau mau lihat hasilnya besar, lihat jantungnya. Kalau besar berarti buahnya banyak. Artinya keikhlasanmu ketika besar, pahalanya besar. Tapi ketika kecil, itu kecil juga pahalanya. Begitu aja. Itu. Jadi ulama dulu itu menjelaskan agama seperti itu. Kemudian kenapa bawa telur? Itu telur kan sebenarnya simbol manusia, Pak. Itu telur tidak ada yang persis bulatnya bagus. Artinya tidak ada manusia sempurna. Biar ustaz, tidak ada. Iya. Gimpe mana? Ya tidak ada sempurna itu. Kemudian telur itu kan 3, kulit, putihnya, kuningnya. Manusia juga begitu. Ucapan, perbuatan, dengan sifatnya. Kan ada telur bagus kelihatan kulitnya tapi rusak di dalam. Ada juga telur pecah kulitnya tapi bagus isinya. Kan manusia juga begitu. Ada yang merampak songkoknya, kemudian pakaiannya bagus tapi tidak pernah akur sama istrinya. Kan gitu, selalu marah-marah. Kan begitu. Ada kan gitu. Telur juga kan begitu, kulitnya bagus tapi kuning dan putihnya bercampur, telur amporo sana. Ya kan? Makanya kalau ada orang rapat songkoknya selalu marah-marah itu tahu amporo kesana. Iya kan? Jadi sebenarnya itu kuncinya. Kemudian telur itu kan begini. Kalau ada telur bebek dikasih ke ayam, kemudian ayam mengerami, itu telur ketika menetas tidak akan berubah jadi ayam, tetap bebek. Tapi dia akan ikut ke induk ayam. Dia tidak ikut ke bebek. Dia mengikuti induknya itu. Apa artinya? Ketika ada anakmu kau takut kalau pendidikannya tidak bagus, bawa ke kiai. Biarkan dia yang didik, maka dia akan mengikuti akhlak kiainya, akan melupakan akhlak yang tidak baik. Jadi begitu. Dan itu juga menjelaskan agama, syariat, hakikat dan ma'rifat kan. Kulitnya itu syariat, kulitnya putihnya itu adalah hakikat, kemudian kuningnya adalah ma'rifat. Kan begitu. Jadi ulama itu menjelaskan agama begitu. Kenapa ada ayam biasa satu biji itu? Pokoknya tidak ada dan buka, mulai kaki ada semua. Itu kan manu, itu kan bahasa Bugis. Manu kan dari kata amanu, iman. Iman itu kan harus sempurna. Makanya satu ayam itu tidak ada di muka itu. Artinya mudah-mudahan imanmu sempurna. Makanya biasa kalau acara hataman Quran, dia harus beli ayam, tidak ada yang buka itu. Nah bawakan di gurunya, mudah-mudahan sudah sempurna imannya anakku mengaji kepada. Itu kan tanpa ulah aja itu Pak. Anak yang mau datang belakangan bilang bidah masuk neraka, karena yang bilang itu tidak paham. Yang lakukan juga ditanya tidak tahu. Menjadi masalah kan? Ya, ini penting saya dongkan. Makanya acara istilah-istilah macera itu dihilangkan. Ganti dengan syukuran. Itu namanya islamisasi adat. Jadi yang pakai darah silakan dibuang, jangan pakai darah. Dulu itu Nabi ketika ada namanya itu safaran. Saya tidak tahu kalau kayaknya kalau bahasa Bugisnya itu minyak bau, itu yang merah kayak darah. Itu di masa orang Yahudi, itu ketika menyembelih binatang, dia ambil itu darahnya, kemudian campur dengan air, kemudian nyalakan api di atasnya. Sehingga pantulannya itu akan seperti lampu disko. Itu diambil sebagai hiasan-hiasan. Ketika datang Rasulullah, itu Nabi melihat bahwa ini darah, ini najis. Maka Nabi ganti dengan safaran. Jadi apinya tetap ada, tapi dia ganti safaran, campur sedikit dengan minyak, sehingga itu seperti lampu disko. Dan itu tidak dihilangkan. Jadi agama itu datang meluruskan. Ya. Jadi sebenarnya, tapi kalau yang tidak memang bertentangan, buang memang. Makanya sebenarnya kayak peringatan Maulid disalahkan semua. Dia mengatakan ini sama dengan Natal. Oh tidak.
Kenapa? Sebenarnya kan begini, ulama itu sudah kaji. Saya dulu tanya, kenapa ini peringatan Maulid? Nah, semua nabi kan bisa ditahu tanggal lahirnya. Nabi Musa kan bisa ditahu bulan kelahirannya. Nabi Isa juga bisa ditahu, Nabi Ibrahim juga ditahu. Kenapa Nabi Muhammad saja diperingati kelahirannya? Nah gitu. Nah, semua nabi kan ini bisa ditahu. Kenapa kita tidak peringati juga kelahirannya Nabi Musa? Peringati juga kelahirannya Nabi ini. Setelah saya temukan dalam sejarah, oh ternyata ulama itu dari semua nabi dan rasul, dia kumpulkan dulu. Kumpulkan mana nabi yang terbaik, paling sedikit kesalahannya dan paling banyak kebaikannya, dicarilah. Ternyata ada 6 yang masuk ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Siapa lagi? Oh ini ulul azmi, dia masuk ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5. Nabi Nuh. Jadi nabi yang masuk ulul azmi ini adalah nabi yang pilihan istimewa. Nah, dari yang 5 ini disaring lagi mana yang paling banyak kebaikannya dan paling sedikit kesalahannya dan umurnya tidak banyak. Ternyata ada 2 nabi, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Makanya 2 orang inilah diperingati kelahirannya. Nabi Isa diperingati kelahirannya dengan Natal, Nabi Muhammad diperingati dengan Maulid. Gitu. Jadi itu sudah dikaji ulama bahwa Nabi Musa bagus, memang bagus. Nabi Ibrahim bagus, Nabi Isa, Nabi Zakaria bagus. Tapi masing-masing nabi ini banyak kesalahannya dan umurnya panjang. Tapi Rasulullah dengan Nabi Isa kan pendek umurnya dan itu kesalahannya paling sedikit. Maka itulah diambil untuk dijadikan sebagai pelajaran. Apa tujuan? Apakah beda? Apakah sama Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dalam peringatannya? Oh tidak. Kalau peringatannya kelahirannya Nabi Isa itu Natal ada sholatnya. Kalau Maulid tidak ada. Kan gitu. Jadi Maulid itu bukan syariat, itu hanya syiar. Nah, kalau syariat, oh itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mengatakan perayaan Maulid, bukan, itu peringatan aja. Jadi kita tidak merayakan, tapi memperingati. Artinya mengambil pelajaran dari kelahirannya Rasulullah. Apakah ada dalilnya? Ulama mengatakan ada. Nabi kan memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Kan gitu. Nabi berpuasa sebagai tanda kesyukuran terhadap kelahirannya. Jadi banyak alasan ulama yang tidak mau nanti itu mengadakan peringatan Maulid. Kalau organisasinya ulang tahun dia juga rayakan. Lebih parah lagi itu. Kemudian saya ingin kasih tahu begini, Nabi Isa itu memang tidak bisa dijadikan sebagai teladan sempurna, hanya nabi. Kenapa? Nabi itu bisa dijadikan teladan karena dia berkeluarga, dia ada anaknya, dia juga pemimpin, dia juga miskin, dia juga diberikan kekayaan oleh Allah. Jadi itu bisa pelajaran. Orang pedagang bisa ikuti Nabi bagaimana caranya Nabi berdagang. Anda orang miskin bisa lihat kehidupannya Nabi yang dia hanya tidur di pelapa kurma. Kan gitu. Bahkan dia mengikat perutnya itu dengan mengisi batu, mengganjal. Itu semua bisa jadi pelajaran. Jadi bagaimana mendidik rumah tangga yang sampai 4 istrinya pun masih bisa mengikuti Nabi. Artinya karena Nabi kan punya istri bukan 4 itu Pak, 9 itu. Jadi bisa mengikuti itu. Kalau Nabi Isa kan tidak menikah, yang kedua tidak ada anaknya. Bagaimana mau diikuti? Kan tidak bisa. Kan gitu. Makanya Rasulullah itu dijadikan sebagai uswatun hasanah. Nah, ini yang menjadi masalah nanti Pak. Ketika ada ajaran-ajaran agama yang kemudian dianggap masuk lari ke syariat,
Orang menganggapnya syariat, padahal itu bukan. Maka disitulah kadang muncul istilah bid'ah. Kalimat bid'ah ini kan sering kita dengar akhir-akhir ini. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Itu bid'ah, bukan hukum. Jadi kalau nanti ada yang tanya bid'ah, kasih tahu, oh tidak. Tanya apa hukumnya. Tanya, kalau dia bilang bid'ah, kasih tahu apa hukumnya. Itu pusing sendiri tuh. Karena orang yang bilang bid'ah itu mestinya masih belajar lagi tuh. Mestinya dia itu belum belajar fikih. Makanya mereka itu kalau dikasih tahu pendapat tidak mau terima. Dia mengatakan pokoknya kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Itu orang ucapannya benar Pak, cuma dia terlambat lahir. Mestinya dia lahir di masa Nabi. Yang parahnya itu dia melarang kita bermazhab. Tidak usah ikuti mazhab. Itu mazhab bukan organisasi. Itu mazhab ajaran agama yang diformat memang supaya itu memudahkan kita untuk mengikuti. Yang ulama sekelas Imam Bukhari Muslim saja ikut mazhab. Masa kita yang dah hafal hadis tidak mau ikut mazhab? Kan gitu. Itu mazhab kan bahasa Arab, masahaba alaih. Apa yang diambil dari situ. Jadi Imam Syafi'i itu ada mengatakan ikut Syafi'i atau ikut hadis, ikut sunnah. Oh ini orang terbalik otaknya Pak. Imam Syafi'i itu menjelaskan hadis. Tidak ada penjelasannya tidak berdasarkan hadis. Semua yang pendapatnya itu mengambil hadis. Cuma dia tidak menyebutkan hadisnya ketika pendapatnya dijelaskan. Tapi kalau kita buka di kitab-kitab fikih ada semua hadisnya itu. Makanya orang bilang ikut Syafi'i atau ikut hadis. Suruh orang itu buka fikul Islam wa adillatuhu. Itu ada semua pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ada semua di situ dalilnya. Kenapa ulama berbeda pendapat? Itu memang masing-masing menggunakan hadis. Tidak ada ulama di situ berani berfatwa kecuali ada dalil. Tidak ada. Kan gitu. Kemarin saya sempat jelaskan itu Pak tentang wudu. Ketika orang berwudu itu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, mengatakan idza kuntum, jika engkau berdiri mau melaksanakan sholat disuruh berwudu. Berarti setiap masuk waktu sholat berwudu. Nah, itu dipakai Abu Hanifah. Kemudian apa perintahnya? Bagasilu wujuhakum, langsung membasuh, mencuci muka. Minta berwudu itu cuci muka atau cuci tangan? Pertama. Makanya kalau bilang langsung kembali ke Al-Quran, suruh kalau dia berwudu jangan cuci tangan, langsung cuci muka. Karena Al-Quran cuma menyebut muka. Bagasilu wujuhakum, baru wa aydiyakum ilal marafiqi, baru wamsahu birusikum, baru wa arjulakum ilal ka'bain. Itu yang perintah ayat. Kalau dia bilang kembali ke Al-Quran, suruh kalau berwudu jangan cuci tangan, jangan kumur-kumur, jangan masukkan air ke hidung. Kalau kembali ke Al-Quran langsung cuci muka. Kan gitu. Tapi kenapa orang pakai cuci tangan? Itu hadis. Ketika baru bangun tidur itu cuci tangan 2 kali. Ketika orang dalam keadaan junub itu dicuci 3 kali. Makanya kalau sudah buang air besar, buang air kecil itu dicuci 2 kali. Cuma ulama pukul rata, cukupkan saja 3 kali supaya itu ganjil. Kan gitu. Makanya mencuci tangan itu 3 kali. Saya pernah tanyakan itu ke salah satu profesor di UIN dan Pro, kenapa itu orang yang baru bangun tidur itu disuruh cuci tangan? Nanti lagi Nabi. Dia bilang, oh memang karena orang tidur itu tidak tahu di mana tangannya bermalam. Gitu. Iya. Makanya karena ketika kau tidur itu tanganmu kau tidak tahu bermalam di mana, makanya cuci kalau bangun. Kemudian berkumur-kumur itu kan 3 kali memasukkan air ke hidung, itu sunnah. Imam Malik saja mengatakan wajib. Selain Imam Malik itu sunnah mengatakan sunnah. Membasuh muka. Jadi kalau kita mau berwudu Pak, nah sedikit air, 1 gelas di air, tidak usah cuci tangan, langsung saja cuci muka, ambil saja wajibnya. Langsung bagasilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, 2 tangan sampai siku, kiri kanan. Ada juga kan pakai wa aydiyakum, dari tanganmu ila sampai al marafiq, siku. Makanya kalau berwudu itu dari telapak tangan dikasih begini supaya lari ke siku. Kan wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi ada juga orang kan berwudu begini. Dia tinggal begini, jadi dari siku ke tangan.
Apakah itu salah? Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, karena yang disuruh itu adalah sebenarnya mulai dari tangan sampai ke siku. Kau mau mulai dari siku tak ke tangan, yang penting itu semua basah, selesai. Kan begitu. Makanya di situ berbeda. Kemudian wamsahu birusikum. Yang menjadi perdebatan itu Pak, ini telinga ini, karena tidak disebutkan. Tidak disebutkan itu. Telinga itu tidak masuk penyebutan dalam wudhu itu. Yang masuk itu kepala, mengusap kepala. Jadi ini telinga diperdebatkan. Ini telinga masuk muka atau masuk kepala? Begitu. Coba, kira-kira nih Pak, telinga di kepala atau di muka? Kita saja sudah berbeda. Kan gitu. Imam Malik mengatakan wajhun itu adalah kelihatan ketika dilihat dari depan. Itu kalau orang dilihat dari depan begini, kelihatan telinganya atau tidak? Makanya kalau dia masuk mencuci muka itu dia ambil telinga bagian depan, dia kasih begini. Karena dia bilang yang di depan ini masuk wajhun. Nanti mengusap kepalanya baru ambil yang di belakang. Kan gitu. Pendapat yang kalau bilang tidak, ini telinga masuk di kepala karena ada rambut di depannya. Makanya ketika mengusap kepala itu ambil telinga karena dia masuk di kepala, dia tidak masuk di muka. Yang berbeda. Imam Syafi'i apa yang dibilang? Telinga itu muka juga kepala. Telinga, maka kasih juga air. Kayak gitu. Makanya ada itu cuci muka kemudian kepalanya begini baru ambilkan air telinganya. Itu kan begitu. Jadi makanya perbedaan pendapat itu karena memang dari hadis, dari ayat. Begitu. Jadi di ulama kita itu sudah perdebatkan karena paham ilmunya. Yang datang menyalahkan ini yang tidak pernah belajar. Jadi begitu. Ini kadang-kadang jadi masalah Pak. Kemudian saya sedikit lagi. Makanya dalam agama ini Pak, itu kita lihat. Kalau ada orang mengatakan ini tidak, kasih tahu saja apa hukumnya, wajib, haram, makruh, mubah atau sunnah. Itu aja, kembali aja ke situ. Karena kalau kita mengatakan makruh, insya Allah tidak masuk neraka. Karena makruh itu kan kebalikan sunnah kan? Kebalikan sunnah Pak. Kalau Bapak masuk ke masjid mendahulukan kaki kiri, itu makruh. Karena sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Kalau makan pakai tangan kanan itu sunnah. Kalau pakai tangan kiri itu makruh. Jangan bilang bid'ah. Karena kalau makruh tidak dapat pahala. Kalau bid'ah masuk neraka. Kan begitu. Inilah bahayanya sekarang Pak. Karena dia pakai istilah bid'ah. Seandainya tidak pakai istilah bid'ah, nah tidak gampang mengkafirkan orang. Kenapa ada mudah mengatakan masuk neraka ini? Karena dia pakai bid'ah, tidak pakai hukum. Dan saya kasih tahu, ini saya harus jujur bahwa kalimat bid'ah ini itu sengaja Yahudi memunculkan supaya Islam ini terpecah. Karena tidak ada yang bisa memvonis bertengkar kalau bukan kalimat bid'ah. Karena bid'ah lah yang bisa membuat umat Islam itu saling bermusuhan dan tidak saling mengikuti. Karena disebut ini ahli neraka, ini yang juru selamat. Iya. Makanya muncul sekarang kan hanya kelompoknya yang dianggap masuk surga. Yang lain ini semua pelaku bidah masuk neraka. Karena bidah yang dipakai bukan hukum. Makanya itu kadang-kadang dia datang bertanya, ini apa hukumnya? Ini bidah ini. Saya bilang, jangan bilang bidah dulu. Apa itu bidah? Dia tidak tahu juga. Dia bilang, mudah satu nabi dan segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan nabi. Saya bilang kalau segala sesuatu yang tidak pernah dikatakan Nabi, tidak pernah dilakukan Nabi, kau tidak mau lakukan, jangan membaca Al-Quran. Karena mushaf Al-Quran belum ada di masa Nabi. Yang ada itu tulang-tulang. Kemudian Al-Quran di masa Nabi tidak ada titiknya. Ba, nun, ta, sa, tidak bisa dibedakan. Pokoknya begini saja tulisannya. Karena yang kasih titik itu adalah Abu Aswad Ad-Duali. Kan begitu. Yang kasih sakal baris Al-Quran itu juga bukan Rasulullah. Di masa Nabi itu Pak Al-Quran cuma begini. Tidak ada titik di mana nun ini ba. Tapi orang Arab tahu. Karena memang bahasanya. Kan begitu. Kalau kita apa tulisannya ini? Kan begitu. Iya, makanya kalau ada watak yang mengikuti
Nabi yang jadi masalah, jangan pakai kacamata mengaji. Nabi bilang itu kan kacamata cuma alat, siapa bilang alat? Nah kau pakai mengaji. Kan begitu. Ini kan banyak sekali Pak. Coba kita saja kalau mau mengatakan nanti yang sudah dikatakan oleh Nabi, nanti yang dilakukan oleh Nabi, oh banyak. Tidak banyak kita lakukan itu. Jadi makanya penting kita bahwa bid'ah itu adalah sebenarnya kan begini. Umar itu kan jelas tidak pernah Rasulullah mengajarkan sholat tarawih 20 rakaat. Tidak pernah. Menyampaikannya pun tidak pernah. Tidak pernah. Nabi itu sholat tarawih, bukan sholat tarawih, qiyamul Ramadan itu 8 rakaat. Qiyamul Ramadan itu 8 rakaat dan cara mengerjakannya 4 rakaat baru 1 salam. Bukan 2 rakaat. Salam itu Rasulullah lakukan. Itu 3 malam berturut-turut dan tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Dia datang saja ke masjid sholat, di sini ada sahabat sholat, di belakang ada sholat, Nabi sholat, sahabat juga ikut sholat di sekitar situ. Jadi di dalam masjid itu sholat, tapi tidak berjamaah. Dan Nabi kerjakan 4 rakaat baru 1 salam. Berapa rakaat? 8, bukan 20. Tidak 20. Jadi sebenarnya yang dilakukan Rasulullah adalah sholat qiyamul Ramadan. Nanti di masa Khalifah Umar disatukanlah umat Islam dan dilawai. Amburadul kalau begini sholat di sini, sholat di sini. Harus saja satukan, baru angkat 1 imam. Dan bilang bagaimana caranya Rasulullah sholat? Tidak usah ikuti itu dulu. Caranya karena terlalu lama Rasulullah. Tidak bisa kita. Karena Rasulullah 8 rakaat, kemudian panjang bacaannya, nah kita pendek. Kasih begini, kasih banyak rakaatnya, tapi bacaannya dikasih pendek. Dikasih cukuplah 20 rakaat, kemudian bacaannya tidak dipanjangkan, hanya 30 ayat baru ruku, 60 ayat baru ruku, gitu. Kalau kita 2 ayat ruku. Bisa kasih tahu, ini penting saya luruskan. Sholat tarawih itu tidak ada yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat itu sholat qiyamul Ramadan, disebut sholat lain. Jadi di mana-mana kalau bilang saya mau pergi tarawih itu 20, jangan 8. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena yang kasih istilah tarawih siapa? Bukan Rasulullah. Yang kasih istilah tarawih itu Umar. Yang dilakukan Nabi itu disebut qiyamul Ramadan. Maka ulama mengatakan kalau mau sholat tarawih ya 20. Kalau udah 8 itu qiyamul Ramadan. Makanya di Madinah berapa rakaat tarawihnya? 20. Siapa bilang 8? 20. Di Mekah berapa? 20. Di Mesir berapa? 20. Di Yaman berapa? 38. Iya. Itu begitu. Di Indonesia berapa? Jadi bilang mana yang diikuti? Ini penting saya sampaikan. Kenapa Khalifah Umar? Ini kan Khalifah Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas masih hidup di zaman itu. Yang semua ini belajar sama Nabi. Kan muridnya semua Rasulullah ini, murid pertamanya. Ya kan? Kenapa Umar waktunya merubah sholat tarawih ke 20 rakaat tidak ada yang protes? Tidak mengatakan bid'ah, justru ikut sholat bersama Umar. Nah padahal ini orang belajar langsung sama Nabi. Tapi kenapa yang muncul belakangan bilang bid'ah? Coba pikir itu Pak. Sederhana saja. Kenapa Sayyidina Ali yang belajar sama Rasulullah disebut orang yang paling cerdas? Kenapa tidak kata guru Umar, hei Umar, kenapa kau kasih cukup 20? Nah Nabi itu kerjakan hanya 8, 4 rakaat 1 salam. Kenapa kau 2 rakaat 1 salam? Itu bid'ah. Tidak pernah bilang begitu. Justru dia ikut. Kenapa? Karena dia paham sebenarnya bid'ah itu adalah untuk memberitahu umat Islam
bahwa ini ada amalan seperti ini, ada bidah yang memang sesat, ada yang bidah yang baik. Bidah yang sesat itu yang menandingi agama. Misalnya sholat maghrib 3 rakaat, dia bikin 4 rakaat, wah itu yang bidah. Bidah itu ingin dikasih tahu bahwa oh ini tidak dilakukan Nabi tapi ada dalilnya. Sama makanya ulama bilang begini, sholat tarawih itu Pak tidak ada batasannya. Kalau mau kerjakan 4, kalau mau kerjakan 8, mau kerjakan 20, mau kerjakan 30, mau kerjakan 50, mau kerjakan 100. Jadi sebenarnya sholat di dalam Ramadan itu di malam hari disebut qiyamul Ramadan. Tidak ada batasannya. Mau kau kerjakan 100 bisa, disebutlah sholat sunnah mutlak di bulan Ramadan. Makanya kenapa disebut tarawih? Itu tarawih Pak bahasa Arab, istirahat. Jadi kita usolli sholat di sunnah di tarawih rakaat ini. Saya sengaja sholat sunnah istirahat 2 rakaat. Istirahat. Kan begitu. Ini kita kan tidak banyak tahu artinya ini. Kenapa pakai tarawih? Mestinya kalau istirahat itu kalau duduk. Masa kita berdiri kita istirahat? Itu berdasarkan hadis. Ketika Nabi duduk-duduk bersama Bilal, kemudian Nabi mengatakan, "Arihna ya Bilal." Bilal, mari kita istirahat. Bilal mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Iqam." Berdiri ke iqamah. Baru Bilal bersama Rasulullah sholat. Jadi Nabi itu istirahat kalau sholat. Karena semua pekerjaan dunia hilang, kelelahannya, kecapeannya hilang. Makanya dia gunakan sholatnya sebagai istirahat, karena dia berjumpa dengan Tuhannya. Semua unek-uneknya hilang, maka dia istirahatkan dirinya dari memikirkan hal-hal yang tidak baik. Makanya disebut istirahat. Makanya disebut tarwih. Sholat itu disebut tarwih karena kenapa? Istirahat dari memikirkan dunia. Kalau kita sholat tidak istirahat, capek. Kan gitu, ya kan? Jadi ini mesti juga ditahu artinya. Makanya ada orang itu tidak pakai niat tarwih, tidak mengatakan usolli sholati sunnah tetap, tidak. Tapi dia mengatakan usolli sholati sunnah itu qiyamul Ramadan raka'ataini lillahi ta'ala. Dia pakai itu. Karena tarwih itu bahasa Arabnya, tarwih bahasa Indonesianya istirahat. Jadi kalau kita saya sengaja sholat istirahat 2 rakaat. Kenapa sholat istirahat? Karena sholat itu memang mengistirahatkan diri dari mikirkan dunia. Gitu. Jadi ini penting dilakukan ya. Kenapa Madinah pakai 36? Sedangkan Umar pakai 20. Madinah itu berpikir, ulama Madinah Nabi bilang, tidak bisa dikala orang di Makkah. Karena di Makkah kalau sudah sholat 2 rakaat itu tawaf itu. Dia berhenti dulu baru tawaf. Nah tawaf itu 2 rakaat. Berarti 2 rakaat tambah lagi tawaf, 2 rakaat tambah lagi. Tidak bisa dikala itu. Nah kalau makanya kita, karena kita tidak tawaf, masih cukup 36. Nah itu makanya ada tarwiyah 36 itu di Madinah awalnya. Ini harus ditahu ya. Itu sejarahnya Pak. Jadi Bapak yang mau sholat tarwih sampai 36 rakaat silahkan, tapi jangan suruh imam. Nanti jemaah. Tapi banyak itu ada. Kalau di Yaman itu gitu Pak. Jadi dia pakai ini. Jadi sebenarnya ada ulama berkesimpulan begini. Guru kami itu ketika tanya, sebenarnya nak sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Semakin banyak, karena sebelum Nabi masuk ke dalam kamarnya dia kasih tahu Umar, jika engkau ingin disukai oleh Allah, maka perbanyaklah sujud. Itulah dia ambil dasar sehingga dia menambah. Dia bilang tidak ada sebenarnya batasannya. Sholat ini sholat sunnah mutlak, berapa saja dikerjakan. Gitu. Itulah yang alasannya banyak. Jadi jangan katakan, wah ini tidak ada dalilnya. Tidak. Itu saja kita anukan bahwa Ali Pak Umar itu belajar langsung ke Nabi. Masa tidak hafal hadis bidah? Makanya dia kan haza, inilah dia mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah ketika dia melihat sholat tarawih dilaksanakan berjamaah. Dari sini juga alasannya Pak. Kalau ada orang bilang sholat sunnah yang tidak ada petunjuknya berjamaah dari Nabi tidak boleh dilakukan berjamaah. Tidak boleh dilakukan sholat berjamaah itu sholat tarawih karena Nabi tidak berjamaah tarawih. Kan gitu tadi ya. Jadi itu penting. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis itu berbeda dalam penetapan itu. Kemudian
Ada tadi pertanyaan masuk. Ya, sebelum masuk.